Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam proses perkembangan suatu bangsa. Bahkan, saking pentingnya pendidikan, ia dapat menentukan dan menjadi tolak ukur dalam kemajuan suatu bangsa. Kira-kira apa sih pendidikan itu? Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya melalui pengajaran. Di dalam pendidikan itu sendiri terdapat aspek dan landasan pendidikan. Nah, di dalam aspek pendidikan terdapat landasan yuridis, landasan psikologis, landasan filosofis, landasan budaya, dan yang terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan yuridis pendidikan. Landasan merupakan tempat bertumpu atau dasar pijakan. Yuridis mengabarkan tentang peraturan yang dibentuk dalam permasalahan hukum. Sedangkan landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan berdasarkan Undang-Undang 1945. Mengapa landasan ini sangat diperlukan dalam dunia pendidikan? Karena landasan ini merupakan sumber hukum dari ketetapan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, yang menjadi titik tolak pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah landasan psikologis yang akan dijelaskan setelah video ini. Nah, setelah landasan yuridis, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan psikologi pendidikan. Kira-kira apa ya landasan psikologi pendidikan itu? Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psycho yang artinya jiwa dan logos yang berarti pengetahuan. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang masalah kejiwaan. Di dalam psikologi pendidikan, kita akan mempelajari masing-masing karakter anak dan cara belajar yang sangat beragam. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam cara belajar anak berdasarkan karakter masing-masing anak. Yaitu, ada tipe pembelajaran kinestetik, visual, dan auditori. Anak dengan tipe pembelajaran kinestetik akan lebih memahami pembelajaran dengan cara menggunakan banyak gerakan. Sedangkan anak dengan tipe visual akan lebih memahami pembelajaran dengan cara melihat objek secara langsung. Dan yang terakhir, anak dengan tipe pembelajaran auditori akan lebih memahami pembelajaran dengan cara mendengar. Nah, berikut ini setelah saya menjelaskan tentang landasan psikologi pendidikan, kita akan mencari tahu lagi nih, landasan budaya. Setelah landasan psikologis, saya akan menjelaskan tentang landasan fisiologis. Apa sih landasan fisiologis itu? Landasan fisiologis berasal dari kata filsafat yang merujuk pada philos yang berarti pencarian akan dan sopian yang berarti kebenaran. Nah, landasan fisiologis pendidikan itu sendiri merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Di dalam landasan pendidikan ini terdapat beberapa aliran pemikiran, yaitu landasan idealisme merupakan suatu cara berpikir logis dengan memperhatikan fakta-fakta empiris. Selanjutnya ada landasan realisme, yaitu landasan berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan penggunaan akal. Selanjutnya landasan pragmatisme, yaitu landasan menggunakan ilmu pengetahuan modern sebagai dasar suatu filsafat. Landasan fisiologis ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena landasan ini berfungsi sebagai pembelajaran secara berpikir setiap individu. Setelah ini masih terdapat beberapa landasan loh dalam dunia pendidikan, yaitu landasan budaya. Setelah video ini ya. Oke, setelah landasan filosofis, saya akan menjelaskan tentang landasan budaya. Kira-kira apa ya landasan budaya itu? Di era yang semakin modern ini, erat kaitannya dengan globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi merupakan suatu integrasi yang terjadi secara internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Nah,
Di era globalisasi ini, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pertukaran budaya dari masing-masing negara. Nah, masalahnya, tidak semua budaya dari luar dapat diterima di Indonesia karena tidak sesuai dengan karakter budaya Indonesia sendiri. Hal inilah yang menjadi fokus dalam landasan budaya pendidikan kali ini. Landasan budaya menjadi penting dalam dunia pendidikan sebab landasan ini berguna untuk menanamkan rasa cinta budaya dan suku bangsa di Indonesia pada anak, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari arus globalisasi. Setelah landasan budaya, terdapat landasan iptek yang akan dijelaskan di video selanjutnya. Ternyata dalam dunia pendidikan ini terdapat banyak landasannya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan IPTEK. Apa sih landasan IPTEK pendidikan itu? Landasan IPTEK merupakan suatu landasan yang berfokus kepada pengembangan teknologi yang diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Kenapa sih landasan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan? Sebab ilmu pengetahuan dan teknologi di setiap masa akan terus berkembang, yang tentunya akan sangat berpengaruh apabila dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang akan melahirkan generasi selanjutnya yang akan memegang tongkat estafet pengembangan teknologi di era yang semakin Setelah melihat pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam dunia pendidikan itu terdapat banyak landasan. Di antaranya ada landasan yuridis yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, landasan psikologi yang berfokus pada pengembangan karakter, landasan filosofi yang menekankan cara berpikir logis, dan juga ada landasan budaya yang berfokus pada pelestarian budaya dalam bidang pendidikan, dan yang terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berfokus pada pengembangan pendidikan melalui bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, semua landasan ini akan dijadikan sebagai sumber patokan dalam pengembangan dunia pendidikan di Indonesia. Satu pesan terakhir saya untuk semua calon guru saat ini yaitu setiap anak itu memiliki karakter dan cara belajar yang berbeda-beda, dan tugas kita itu bagaimana cara memadukan berbagai cara belajar anak menjadi satu kesatuan. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari kelompok kami mengenai aspek dan landasan pendidikan. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.